warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Muhammad Esa Ramadhana dengan NIM 4030525 dengan 0043 dengan prodi Teknik Prosedur Sipil dan Perencanaan Arsitektur angkatan 2025. Saya ingin memberi tutorial gimana cara kita membuat eh, kontur. Yang pertama yang harus disiapkan adalah Civil 3D dan eh, Google Earth Pro. Yang pertama, kita perlu membuat path, yaitu dengan cara kita klik path, add path, lalu kita beri nama. Kemudian sebelum kita klik OK, kita titik-titikin dulu. Nah, titiknya akan seperti ini nanti, seperti yang sebelumnya dicontoh. Kalau bisa tinggal di copy doang kok. Ini saya contohkan aja. Ini cepat aja ya. Iya. Jadi Ini berarti kalau titik-titiknya makin rapat, itu dia akan makin bagus detailnya. Tapi yang kali ini saya buat ini, yang sebagai contoh ini kurang rapi. Jadi saya akan mengambil dari yang sebelumnya saya telah buat yang lebih rapi. Oke, jadi ini yang lebih rapi, pakainya yang kontur 1. Nanti kira-kira kalau rapi itu kayak gini, terus kita save place as, terus langsung aja di save kontur 1. Setelah itu kita pindah ke website GPS Visualizer. Yang pertama kita pergi ke convert a file. Kita ke convert a file. Kemudian kita masukkan file yang tadi sudah diekspor dari Google Earth Pro. Settingannya itu ya, yang awal biasa aja, nggak usah diubah. Tapi yang elevasinya kita ubah jadi best available source. Itu biar kita tahu elevasinya. Nanti biar ada data elevasinya. Terus kita ke show advanced option. Terus yang output UTM koordinatnya kita jadiin yes. Nah itu biar kita tahu northing sama eastingnya. Tapi ini akan buat tak pernah begitu. Kalau udah langsung aja kita convert. Kalau sudah di convert nanti hasilnya akan seperti ini. Langsung kita download aja. Kemudian setelah kita download, kita langsung kopikan aja. Kita copy, kita salin. Kemudian kita pindahkan ke spreadsheet. Nah, di spreadsheet ini kita perlu mengeliminasi. Jadi data-data yang kita perlukan itu UTM easting, UTM northing, dan altitude M atau elevasi. Jadi yang kita perlukan seperti nama-namanya kita eliminasi, dan yang lain-lainnya yang tadi sebelumnya saya sebutkan itu selain itu nggak dibutuhkan, jadi dieliminasi saja atau dihapus. Jadi yang ada di file ini nanti bakal cuman angka-angka aja. Oke, kalau sudah langsung aja kita save dengan CSV, dengan formatnya CSV. Kalau udah, kita pindah ke Civil 3D yang metrik.
Nah, pertama langkah yang awal yang kita lakukan adalah kita ke setting dulu, setting dan klik kanan di drawingnya, lalu edit drawing settings. Udah. Lalu yang perlu kita ubah adalah kategorisnya. Nah, kategorisnya kita ubah jadi UTM. UTM WGS 84 datum. Nah, eh, untuk koordinat sistemnya itu kita ganti, koordinat sistemnya bisa kita ganti. Nah, pakai yang mana sih kita? Nah, kita tuh perlu tahu daerah kita tuh ada di UTM bagian mana. Biasanya ada di UTM Indonesia Zone, kita cari dulu. Jadi karena saya mau melakukan observasinya di Semarang, Jawa Tengah, di Pulau Jawa, maka saya akan menggunakan 49S atau 49 Selatan. Kita kembali ke Civil 3D, kita cari yang 49S. So, selanjutnya kita import file yang tadi sebelumnya sudah kita dapatkan dari spreadsheet. Langsung aja diimport. Terus kalau ada tanda centangnya berarti filenya benar dan bisa. Terus kita pakainya ENZ. Terus add points to point group. Print group ya. Kalau sudah kita oke kan. Oh, sebelumnya kita kasih nama dulu. Misalnya kontur A. Nah, jika sudah, kita Z dan E. Z itu untuk zoom dan E itu untuk extend atau membesarkan atau ya semacam itu. Nanti akan keluar titik-titik atau koordinat yang sebelumnya kita sudah petakan. Nah, lalu untuk membuat konturnya, jadi yang di atasnya itu satu itu titiknya, nomor titiknya, dan yang bawah itu 51,40-an itu adalah elevasinya. Jadi biasanya 73 itu titiknya, 48, sekian itu ketinggiannya. Terus Dilihat aja. kita ke surfaces. Soalnya di sini tuh udah kayak keterangan W2 tuh berat. Oh iya berarti angka-angkanya udah ganti itu ya. Kita ke Proctor Usah di BJ dulu, BJ. create surface. Atau ini BJ Terus aja. Mending menurutku beja aja sih. BJ ini ya kan ya. Tapi itu berdiri gitu ya, Pi. surface-nya kita namain kontur A. Ini Itu. ini. Itu hapus aja. Itu beda tabel soalnya. Berarti tugasmu itu ya, Bas. Nambahin keterangan itu, gambar. Ya. Terus Itu kayaknya. 9 bab. 9 bab itu banyak loh. Bagi dua aja coba. Akhirnya dihapus. Hah? Apa yang dihapus? Ini tuh. Gua aja lepasnya. Nah ini ya kasar ya. Yap. Api hening sudah. So. Becek. ini kita ulangin aja. Jadi yang pertama kita surface, terus create surface, terus kita beri nama surface-nya jadi kontur A. Oke. Setelah itu kan belum keluar tuh garis konturnya. Kita di kontur A kita klik plus, terus di definition kita klik plus, lalu di point ground kita klik kanan.
kita add. Nah, kita pencet kontur A dan kemudian apply. Setelah di apply kita klik OK. Nah, itu akan keluar garis-garis konturnya, namun belum mendetail. Jadi, gimana cara kita ngedetailin ya? Itu kita klik kanan di kontur A, kemudian surface properties, kemudian di klik tombol lukis tadi, terus kontur intervalnya kita ubah dari 2 meter jadi 1 meter agar dia lebih mendetail, jaraknya lebih dekat antar konturnya. Kemudian intervalnya tetap di 10, terus kontur smoothingnya dari false kita jadikan true. Permukaan jadi Kemudian kita bisa mengatur permukaan itu SSI kan. kehalusan kontur tersebut. Gua aja Nah, lagi modul ya. kalau sudah jadi seperti ini kita kontur kita sudah jadi. Kalau sudah jadi gini, kita tinggal plotting aja ya. Nah, gimana cara kita nge-plottingnya? Kita ke layout, kita ke layout terus page setup manager, terus kita modify, kertasnya kita jadikan Mana ya, Dok? A3 aja ya, yang kira-kira bisa lah, bisa masuk. Tadi kalau A4 dia kelihatannya terlalu numpuk karena skalanya terlalu kecil, kemudian angka-angkanya di tiap konturnya terlalu numpuk, jadi kelihatannya aneh. Jadi kita akan gunakan skala 1:2000 seperti ini, seperti yang bisa dilihat. Bacanya lebih baca bahasa bacanya halus. Ini Mas gue mana aja? Nah, itu apa? Semuanya. Masalahnya iya. Oke, oke. Dan ngomong tadi itu tinggal apa gitu. Oke. Ini kita pakai 1:2000 aja yang kira-kira bisa lama. Terus kita Ctrl P, kemudian untuk settingannya tadi kita pakai A4, terus kita pakai monochrome, terus kita pakai DWG to PDF. Nah, untuk previewnya akan seperti ini. Jika sudah, bisa kita langsung Ctrl P dan kita save sebagai PDF. Nah, nanti untuk hasil akhirnya akan kurang lebih seperti ini. Lagi di sana mana? Sekian tutorial atau panduan untuk membuat kontur dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Gua